Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan merangkum mulai dari kelompok 8 dari mengenai pendidikan multikultur sampai pendidikan menurut Muhammad Iqbal, yaitu dalam rangka memenuhi tugas filsafat pendidikan yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Iqbal Amar Muljaki. Yang pertama yaitu pendidikan multikultur. Pendidikan multicultural ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua multicultural. Yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan adalah salah satu proses pengembangan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya apa? Dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses dan sebagainya. Nah, sedangkan akar kata dari multikulturalisme ini atau multicultural adalah kebudayaan. Nah, dalam konteks perspektif budaya tersebut, maka kulturalisme ini adalah ideologi yang dapat menjadi alat wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Nah, secara sederhana, pendidikan multicultural ini dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk keragaman budaya dalam respon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, atau bahkan juga dengan dunia secara keseluruhan, secara sempitnya masyarakat yang ada dan secara luasnya itu dunia secara keseluruhan. Nah, dari berbagai definisi di atas, ada tiga kunci yang menandai adanya pendidikan multicultural, yaitu yang pertama yaitu proses pengembangan sikap dan tata laku, kedua menghargai perbedaan dan keragaman budaya, dan ketiga menghargai terhadap budaya lain atau juga kita sebut dengan toleransi. Seperti itu mengenai kelompok 8 tentang pendidikan multicultural. Kelompok yang 9 yaitu pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, siapa sih Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ialah salah satu seorang filsuf yang berbakat dalam sejarah dan bisa juga disebut dengan seorang cendekiawan terbesar pada zamannya. Beliau adalah salah satu seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Nah, nama lengkap dari Ibnu Khaldun yaitu adalah Ibnu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nah, beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dan beliau wafat pada 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Nah, selain itu beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Nah, Muqaddimah lah salah satu karyanya yang paling terkenal, dan menurut beliau atau menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah salah satu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikir dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Nah, akan tetapi ilmu pendidikan ini tidak lain menurutnya yaitu tidak lain merupakan salah satu gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis-jenis insani atau berbagai jenis-jenis orang yang tentunya berbeda. Nah, Ibnu Khaldun juga berpikir tentang pendidikan Islam yang juga tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Adanya relevansi antara keduniaan dan agama. Nah, menurutnya keduanya tidak kalah pentingnya karena keduanya harus bersama-sama memberikan kepada anak didik. Nah, dalam pandangannya, Ibnu Khaldun telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru agar dalam memberikan mata pelajarannya agar tidak diberikan secara sekaligus, melainkan diberikan secara bertahap dari yang paling sederhana kepada yang kompleks. Menurutnya juga dalam pendidikan tidak harus menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar, serta memberikan hukuman kepada anak didik semaunya. Nah, boleh memberikan hukuman kalau tidak ada cara lain. Itu pun dilakukan dalam keadaan terpaksa. Karena itu semua akan membahayakan, karena kekerasan itu semua akan membahayakan perkembangan anak seutuhnya. Nah, menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak jika anak itu sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Nah, karena ini akan menjadikan dasar yang menjadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran untuk selanjutnya. Seperti itu dari kelompok 9 mengenai pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya yang dibawakan oleh kelompok 10 yaitu pemikiran menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh bin Hasan Khair Allah atau yang kita sering disebut dengan
Muhammad Abduh. Dia lahir di desa Maslahat Nasr, Provinsi Gerbiyah, Mesir pada tahun 1849. Ayahnya yaitu yang bernama Abdul Khairullah. Nah, warga Mesir keturunan Turki. Sedangkan ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam pada awal abad ke-19 dan pada era itu. Nah, pemikiran Muhammad Abduh yang disebar luaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam Islam pada saat itu. Nah, sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Nah, menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Pendidikan sendiri menurut Muhammad Abduh bertujuan untuk mendidik akal dan mendidik jiwa, serta untuk mengembangkannya hingga pada batas-batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan juga hidup di akhirat nanti. Nah, menurut Muhammad Abduh juga beliau merumuskan kurikulum berdasarkan dengan tingkatan, yaitu tingkat yang paling dasar, menengah, hingga ke tingkat yang tinggi. Pengaturan ini atau disebut juga dengan pengorganisasian ini didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan mereka. Nah, sebagai sosok pembaharu, Muhammad Abduh ini memiliki andil besar dalam perbaikan pembaharu pemikiran Islam pada saat itu atau Islam kontemporer. Seperti itu dari kelompok 10 pemikiran menurut Muhammad Abduh. Yang selanjutnya yaitu dari kelompok 11 yang berjudulkan tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan atau yang pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan panggilan saat ini, dulu panggilan beliau yaitu Ahmad Darwisi, yang kemudian beliau belajar di Mesir dan pulang mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, tepatnya yaitu di Yogyakarta pada tahun 1869. Ayah beliau yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman merupakan salah satu khatib di Masjid Jami Kesultanan atau Keratonan Yogyakarta pada saat itu. Nah, sedangkan ibunya itu putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis dalam melalui pendidikan. Nah, menurut beliau, pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses membangun umat. Tentunya negara yang maju ditentukan juga dengan pendidikannya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis yang membangun atau kritis transformatif, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupan. Nah, pada masa depan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik budi, yaitu alim dalam agama, serta luas pandangan, yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Nah, adapun format pembaruan pendidikan Islam yang mensyariatkan Muhammadiyah tercermin dan dapat dilihat pada ide-ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan Islam. Persyarikatan Muhammadiyah berharap, atau Muhammadiyah juga berharap agar dapat membetulkan atau membantu manusia muslim yang beridentitas Islam dengan ciri khas mengajarkan ajaran Islam sesuai pada sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, adapun tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yaitu menanamkan semangat dalam nuansa wawasan keilmuan. Seperti itu dari kelompok 10 menurut pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih. Lanjut tadi kelompok 11, lanjut ke kelompok 12.
yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, setelah tadi kita Muhammadiyah, dilanjut ke Asy'ariyah, yaitu bisa disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Abdul Al-Rahman bin Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fattah Abdul Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yakin, yang disebut juga dengan Sunan Giri. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, konsep pendidikan yaitu yang terdapat dalam kitab atau buku Alim Muta'alim di ma yahtaj ilaih al-muta'alim, yang terdiri dari 8 bab yang berisi tujuan dari pendidikan. Nah, menurutnya tujuan dari pendidikan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang beretika. Nah, titik tekannya pada moralitas. Nah, itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya tersebut. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan pesantren yang tradisionalis dengan sekolah barat, memadukan antara yang adanya di Indonesia dengan tradisi-tradisi barat, tentunya tidak menghilangkan tradisi Indonesia. Nah, beliau adalah tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-temurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Nah, dalam menurut ilmu, menurutnya hendaknya berniat suci menurut ilmu dan juga mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, tetapi juga menurut beliau dalam pendidikan harus diniatkan demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dilanjut ke kelompok 12 yang berjudul atau yang bertemakan tentang pemikiran pendidikan menurut Persis atau Persatuan Islam. Nah, Persis ini atau Persatuan Islam adalah salah satu gerakan pembaruan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah. Nah, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pak Gade. Berdirinya Perserikatan Islam ini atau organisasi Persis ini bertujuan untuk meningkatkan umat Islam dari kejumudan berpikir atau bertutupnya pintu ijtihad. Nah, pada dasarnya perhatian Persatuan Islam atau Persis ini ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Nah, misalnya dalam bidang pendidikan salah satunya. Nah, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Dikasih ruang atau memberikan wadah untuk orang-orang belajar akidah dan ibadah. Nah, Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak atau Holland Inland Dutch School atau biasa disebut dengan atau disingkat dengan HIS, yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam dan Persis ini menyebutnya dengan Pendis. Nah, kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis ini mendirikan pesantren. Nah, Persis yang pertama yang diberi nomor 1 di Bandung. Nah, dalam penerbitan Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Nah, perkembangan selanjutnya dalam Persis ini dan aktivitas Persis ini meluas ke berbagai aspek-aspek lain. Nah, orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan tingkat dasar sampai yang tingkat tinggi, bimbingan dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial ekonomi, perwakafan dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 14 yang berjudul Pemikiran Pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkot, Punjab. Muhammad Nur, orang tua dari Muhammad Iqbal, ia adalah seorang pegawai negeri dulunya,
tetapi kemudian berhenti dan beralih profesi sebagai pedagang. Menurut Muhammad Iqbal, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh beliau menekankan adanya rasa keberanian siswa didik kepada pendidik, bukan berarti melawan, tetapi juga adanya hubungan timbal balik. Nah, maka untuk mencapainya diperlukan adanya semangat, cita-cita, dan dinamisasi sedemikian rupa yang terdapat dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga nantinya terwujud interaksi sosial yang baik antara siswa didik dan pendidik. Nah, Muhammad Iqbal pun membagi pendidikan menjadi dua macam, yaitu pendidikan watak dan pendidikan kreativitas. Nah, Muhammad Iqbal ini juga berpendapat bahwa suatu teori pendidikan tidak dapat lepas dari kualitas dan watak manusia ideal. Lalu kemudian Muhammad Iqbal ini dalam konsep pendidikan kreativitas mengemukakan harus adanya sinergi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, yang tentunya nanti dalam menghubungkan dua aspek ini akan menghasilkan suasana pendidikan memiliki nilai-nilai ilmiah dan nilai-nilai religiusitas atau nilai-nilai agama yang tinggi tentunya. Nah, hakikat dari relevansi pemikiran Muhammad Iqbal ini tentang pendidikan dengan membangun karakter bagi bangsa Indonesia tentunya, dalam memberikan inspirasi bagi setiap manusia agar senantiasa dapat mawas diri terhadap pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Begitu presentasi dan rangkuman yang bisa saya berikan. Mohon lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffaqna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.